Saudara-saudara terkasih, selamat pagi, shalom. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami memulai pagi ini dengan membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami memahami kehendak-Mu dalam pembacaan firman pagi ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Amin. Sabda Bina Diri hari ke-684, Rabu 6 Mei 2020. Bacaan kita terambil dari Imamat 4 ayat 13 sampai 21. Saya memberi judul renungan ini, kesalahan tak sengaja. Saudara-saudara, nas kita adalah ayat 13, saya bacakan. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel, dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, dan mereka bersalah. Bacaan kita hari ini, khususnya nas yang tadi kita baca, ayat 13, menegaskan satu hal. Bahwa apabila imam dan semua umat melakukan hal yang dilarang Tuhan dengan tidak sengaja, itu tetap sebuah kesalahan. Namanya dosa tak sengaja. Ayat 14 dan 15 mencatat, tujuan dari kurban penghapusan dosa ini adalah menyelesaikan masalah dosa dan menyucikan kembali imam dan jemaat dari akibat pelanggaran tak sengaja itu. Walaupun sifatnya tidak sengaja, akibat-akibat pelanggaran tersebut tetap harus dibereskan. Jika ada hal yang tak berkenan pada Tuhan, Ia tak akan hadir di tengah umatnya. Syukur kepadanya, di dalam Kristus selalu tersedia penyucian dan pembersihan. Karena itu, kita harus menghargai kurban penyucian Kristus dengan memelihara hati dan ibadah kita tetap dalam kekudusannya. Kidung Jemaat nomor 36 menjelaskan dengan tepat soal penghapusan dosa ini. Saya nyanyikan. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Dalam kehidupan umatnya, Tuhan ingin menyelesaikan tuntas, baik terhadap segala jenis dosa, maupun terhadap dampak dari pencemaran dosa itu. Saudara-saudara terkasih, saya ingin bercerita tentang kota Efesus. Apa yang terjadi dengan kota yang megah ini? Selain Korintus, dalam Perjanjian Baru sering disebutkan bahwa kota Efesus adalah pusat kebudayaan dan perdagangan pada zaman itu. Efesus yang terletak di muara sungai Chester terkenal sebagai kota pelabuhan yang sibuk. Jalan-jalannya lebar dan bagus, memiliki gedung olahraga yang besar, tempat pemandiannya mewah. Kota Efesus memiliki gedung amphitheater yang megah. Apalagi adanya kuil Artemis yang indah dan terkenal itu. Lalu apa yang menyebabkan kota Efesus mengalami kemerosotan hingga pelabuhannya tak lagi disinggahi kapal-kapal dan tak lagi menjadi kota besar yang maju? Apa penyebabnya? Apakah kota itu dilanda wabah penyakit, diserang musuh, atau dihancurkan oleh gempa bumi?
Tidak. Kota itu mengalami keruntuhan karena endapan lumpur yang tidak aktif dan tidak membahayakan. Selama bertahun-tahun tanpa sengaja, partikel-partikel endapan itu secara perlahan memenuhi pelabuhan Efesus. Sehingga secara tak sengaja pula, kota Efesus terpisah dari perekonomian yang dijalankan para pedagang antar pulau di pelabuhannya. Saudara-saudara, saat kejahatan kecil tak sengaja terjadi atau sedikit ketidaktaatan mungkin tampak tidak berbahaya. Namun coba biarkan endapan lumpur dosa tak sengaja itu menumpuk, maka kita akan mendapati diri kita jauh dari Tuhan. Kita akan mengalami kehancuran rohani dalam kehidupan seperti ada tertulis. Tipu daya dosa benar-benar merupakan topeng kematian. Tuhan melarang kita mengendapkan lumpur dosa tak sengaja dalam kehidupan kita. Dosa-dosa kecil tak sengaja lama-kelamaan menumpuk menjadi masalah besar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan untuk tidak menumpuk dosa-dosa kecil tidak sengaja, karena akan menjadi besar di kemudian hari. Kami hendak melalui hari ini dalam masa pembatasan sosial berskala besar ini. Tuhan hiburkan kami, sukacita kami, kuatkan kami untuk melalui wabah pandemi COVID-19 ini. Kami menyerahkan sisa hari ini dalam tugas dan tanggung jawab kami ke dalam tangan-Mu, beserta dengan kami melalui hari ini sampai kami istirahat nanti malam. Dengar dan sauti doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.